Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan melanjutkan bahasan alur anime Sueto Tsurugi no Wistoria episode 8. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Malam itu suasana di kedai Gina terlihat begitu ramai. Sangat jelas sekali kalau semua orang sedang merayakan kemenangan Will di festival sebelumnya. Para dwarf berterima kasih pada Will dan Colette karena keduanya telah berusaha sekuat tenaga dalam memperjuangkan harga diri bangsa dwarf. Pak Donan pun bertanya, apakah ada pencari talenta yang memberikan penawaran menarik pada Will. Colette pun menjawab bahwa Will tidak mungkin mendapatkan penawaran tersebut walau dia telah meraih prestasi yang cukup gemilang. Selain bertengkar dengan sesama teman, tim 6 juga gagal memenangkan kompetisi. Colette pun begitu kesal dan menumpahkan seluruh kesalahan pada Sion. Walau Sion menolak datang dalam kegiatan makan-makan bersama ini, tapi Pak Donan tetap bahagia melihat Will memenangkan duel. Dia lantas memandangi Julius dan kedua rekannya yang berakhir menjadi pelayan di kedai Gina. Julius pun terlihat kesal dan terus mengeluhkan mengapa dirinya harus bekerja di kedai ini. Gina lantas menjelaskan bahwa dia dan para dwarf tidak menerima permintaan maaf saja, melainkan harus dengan tindakan yang nyata. Selain itu, kedainya juga kekurangan pegawai. Julius pun benar-benar tidak memiliki pilihan lain. Dia merasa sudah sangat sial karena kalah dari Will serta dijauhi oleh para pencari talenta. Pak Warner pun terlihat maklum dengan apa yang telah terjadi hari ini. Yang jelas situasi esok pasti akan semakin rumit. Semua itu terjadi karena Will telah menunjukkan kemampuannya yang begitu unik di hadapan semua orang. Warner sendiri tidak mau ambil pusing, walau setelah ini mungkin saja semua orang berhenti meremehkan Will. Selang sehari kemudian, para siswa terlihat membicarakan kegiatan praksis akbar yang sebentar lagi akan dimulai. Praksis tersebut adalah kegiatan mengeksplorasi dungeon dalam waktu seminggu. Para siswa pun banyak yang belum menentukan tim. Dan jika ditanya lebih lanjut, maka mereka berharap bisa menjadi satu tim dengan siswa elit. Ketika Will dan Colette tengah jalan bersama, mereka pun dihentikan oleh beberapa siswa. Para siswa itu pun menginginkan Will bergabung bersama mereka untuk sekedar mengikuti praksis akbar. Mereka juga mulai merayu serta membujuk Will dengan berbagai alasan. Colette pun baru menyadari bahwa inilah yang dikhawatirkan oleh Pak Warner sebelumnya. Kini semua orang tidak lagi meremehkan Will setelah mereka menyaksikan kemampuan Will yang di luar nalar. Colette lantas menghentikan semua siswa yang mendekati Will, apalagi sebelumnya mereka sudah meremehkan keberadaan Will. Namun bukannya benci, Will malah begitu senang karena kini banyak sekali orang yang mau berteman dengannya. Adu mulut pun terjadi, hingga akhirnya Colette berhasil mengamankan Will dari incaran para siswa. Pada keesokan harinya, Will dan Colette bertemu di pusat Plaza Saint Biora. Setelah beberapa saat, Rosti juga terlihat datang untuk berbelanja bersama-sama dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi praksis akbar. Colette pun agak kurang nyaman dengan kehadiran Rosti, padahal dia sudah bersusah payah mengajak Will berbelanja berdua saja. Dan benar saja, di setiap kegiatan berbelanja terlihat sesuatu hal yang aneh antara Will dan Rosti. Colette pun bertanya serius pada Will, dan dia meyakini kalau kedekatan kedua pemuda itu benar-benar tidak wajar. Kendati demikian, Will bersikap santai karena sifat Rosti memang sudah seperti itu, bahkan sejak pertama kali berjumpa dulu.
Ya, semuanya memang nampak wajar-wajar saja pada awalnya. Namun ketika Will meninggalkan Rusty dan Colette untuk mengasah pedangnya, disitulah perseteruan antara keduanya langsung menggelegar. Sementara itu di sudut jalan, Will terlihat bingung melihat tingkah pola Rusty dan Colette. Pun demikian dia mencoba berpikir positif dan meyakini kalau keduanya tidak memiliki masalah satu sama lain. Sedetik kemudian muncul seorang gadis yang menyapa Will, di mana gadis tersebut ternyata adalah Lihana Owenshaus alias si Nona Sempurna. Lihana pun meminta Will untuk mengikutinya. Walau tidak yakin, Will pun menuruti permintaan Lihana menuju sebuah kafe malam. Parahnya, di sana Sion, Julius, dan Wignall telah menunggu. Jelas saja Sion menggebrak meja dan menanyakan mengapa Will harus ada di tempat ini. Demikian juga dengan Julius yang bertanya kepada Lihana tentang maksud kedatangan Will. Lihana pun menjawab bahwa saat ini adalah tahun terakhir. Praksis Akbar akan segera dimulai dalam periode studi final ini. Intinya, Lihana berencana membentuk tim dengan semua orang di ruangan ini dan sesegera mungkin menyerbu dungeon. Sayangnya Lihana tidak peka dan kurang memahami situasi buruk antara Will, Sion, dan Julius. Sion pun langsung bangkit dan mencoba menarik kerah baju Will. Untungnya Wignall segera mengaktifkan sihir ilusinya dan menghentikan tindakan buruk Sion. Teknik tersebut memunculkan padang bunga krisan yang begitu indah. Jelas saja semuanya begitu kaget merasakan aura sihir tersebut. Bagaimana tidak? Sihir ilusi merupakan sihir spesial yang dimiliki oleh bangsa elf, serta bisa memunculkan pemandangan dalam imajinasi. Setelah beberapa saat, Lihana pun kembali melanjutkan penjelasannya dalam menyongsong praksis Akbar tahun ini. Dia pun membentuk tim yang beranggotakan para penyihir terbaik, dan juga Will Selford yang memiliki skill unik untuk bertahan hidup di dalam dungeon. Saat itu juga Julius langsung menyanggah pernyataan Lihana. Menurutnya Will hanya akan menjadi beban di dungeon karena tidak memiliki sihir search atau pencarian. Julius juga merasa kalau Lihana hanya dibutakan oleh aksi akrobatik Will di stadion sebelumnya. Sion pun menimpali kalau dia sudah tidak sudi jika harus menjadi satu tim lagi dengan Will. Berbeda sekali dengan Wignall yang mencoba menengahi perselisihan ini dengan pernyataan yang bijak. Baginya, permusuhan karena harga diri adalah sesuatu yang sangat membosankan. Wignall berpendapat bahwa Sion dan Julius menolak Will karena mereka enggan menerima kekalahan. Tindakan Sion dan Julius yang memandang rendah Will sungguh sangat tidak terpuji. Wignall memahami kalau Will memiliki kekuatan fisik dwarf dan kelincahan monster. Meski cara bertarungnya sangat ngawur, namun pedangnya mampu mengalahkan tongkat sihir baik itu milik Sion ataupun Julius. Di sini Wignall mengungkapkan rasa hormatnya pada Lihana dengan menerima keputusan gadis itu mengenai status Will. Sikap Wignall yang begitu menyudutkan pun membuat Sion dan Julius benar-benar kesal. Lihana lantas berkata kalau dia membutuhkan bantuan semua orang di ruangan ini untuk meraih posisi terbaik demi memanjat menara. Dia menginginkan apresiasi, nilai, dan masa depan gemilang suatu hari nanti. Walau Lihana telah mendapatkan jaminan untuk memasuki menara melalui fraksi petir, namun dia masih ingin berjuang sekuat tenaga untuk menjadi yang terbaik. Pada masa saat ini, Akademi Rigarden hanya berisi orang-orang sisa saja. Bisa dibilang orang-orang ini adalah kaum yang tertinggal. Lihana berasal dari keluarga Owenshaus yang kerap mati muda. Jadi setidaknya dia harus meraih prestasi setinggi mungkin untuk mencegah kehancuran keluarganya. Memanjat menara saja tidak akan pernah cukup. Lihana harus terus berjuang hingga titik darah penghabisan demi mencapai posisi Magia Vendor. Jika semuanya setuju dengan tawaran ini, Lihana meminta agar mereka memasukkan koin masing-masing di dalam sebuah cawan di meja. Lihana pun mulai memasukkan koinnya. Dilanjutkan dengan Wignall yang juga memasukkan koinnya ke dalam cawan. Menurut Wignall, susunan tim ini jauh lebih baik karena memiliki nilai kredit tertinggi. Julius juga setuju dengan tawaran ini. Baginya ini merupakan simbiosis mutualisme demi mendapatkan banyak sekali kredit. Tanpa banyak bicara, nyatanya Sion juga ikut ambil bagian dengan memasukkan koinnya. Sementara Will nampaknya masih begitu bimbang.
Suasana pun sudah malam saja ketika Will kembali di pusat Plaza Saint Biora. Rusty dan Colette pun nampak khawatir melihat kedatangan Will dengan muka serius. Will lantas menyampaikan pada Rusty dan Colette bahwa dia akan bergabung bersama tim Lihana dalam praksis akbar nanti. Pada keesokan harinya, Pak Warner menjelaskan di depan kelas mengenai kegiatan praksis akbar yang akan dihelat dalam waktu 10 hari lagi. Pada acara itu, dungeon lantai 7 hingga lantai 10 akan dibuka. Jadi semua siswa bisa melawan banyak monster dengan kredit yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Ini merupakan satu-satunya kesempatan untuk mengumpulkan lebih dari 1000 kredit. Jika sanggup mengalahkan bos penjaga lantai, maka para siswa dijamin akan mendapatkan kredit yang melimpah ruah. Secara teori, kredit praksis bisa dikumpulkan walau nyawa adalah taruhannya. Ini bukanlah guyonan. Apalagi Pak Edward menegaskan bahwa ada 4 siswa akademi yang meninggal dunia tahun lalu karena dimakan monster. Para guru akan disiagakan di dalam dungeon, walau itu masih belum cukup untuk mencegah terjadinya musibah. Pak Edward meminta agar para partisipan untuk tidak bertindak sembrono dan aneh-aneh. Dia juga meminta agar para siswa membuang jauh-jauh ambisi untuk menjadi magia vendor. Intinya semua siswa harus mempertahankan akal sehat dan menyadari kekurangan dirinya masing-masing. Scene pun berpindah pada dungeon lantai 6, tepatnya di Barak Garden yang dekat menuju rute lantai 7. Tim Lihana terlihat lengkap, walau ada satu tambahan orang, yaitu Colette yang sebenarnya tidak masuk hitungan. Colette pun tidak peduli. Dia juga menegaskan kalau Will ikut serta maka dia juga harus ikut. Lihana pun tidak ambil pusing dan mulai melanjutkan perjalanan. Rusty meminta maaf pada Will karena tidak bisa membersamainya lebih jauh lagi. Pun demikian Will tidak masalah. Apalagi Rusty telah memberikan banyak item sihir pada Will. Sesaat kemudian, Edward dan Warner nampak memberikan banyak wejangan penting pada semua peserta. Seluruh tim memiliki waktu seminggu untuk memulai eksplorasi intensif di dalam dungeon. Semuanya harus bertahan hidup dan menetap di dalam dungeon. Selain itu, para guru telah bersiaga dan menyiapkan barak di masing-masing lantai. Oleh karena itulah, para peserta harus memeriksa peta yang telah diberikan dengan seksama. Jika masa praksis telah usai, semuanya harus kembali ke barak sesegera mungkin. Dan praksis akbar pun akhirnya benar-benar dimulai. Sementara itu di dalam dungeon yang begitu dalam, terlihat 2 orang tidak dikenal membantai salah seorang guru dengan begitu sadis. Saat ini masih tidak diketahui secara pasti apa motif dari mereka berdua. Yang pasti, keduanya adalah sosok musuh jahat yang harus diwaspadai.